Yes, masih kita dalam kelanjutan kita, pembahasan kita, dan I love this part, ya kan? Saya suka sekali bagian-bagian ini, di mana kita bahas tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Saya percaya jarang sekali, biasanya cuma satu khotbah mungkin di malam kebangunan rohani atau malam penginjilan, dikhotbahkan tentang penginjilan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti topik ini bukan topik yang populer. Kalau saya bicara akhir zaman, saya bicara tentang mujizat, saya bicara tentang kuasa, saya bicara tentang rahasia untuk membuat berkat Allah tercurah dalam kehidupan. Wah, ini semangat ya kan. Apalagi kalau saya bahas 33 rahasia hidup berkelimpahan. Waduh, itu jemaat makin bertumbuh, makin banyak saudara-saudara. Tetapi kalau saya bicara penginjilan ya kan, semua bilang, kayaknya kita pindah dulu lah, nggak asik nih. Kayaknya khotbah serialnya lagi nggak seru nih. Pokoknya jemaat sekalian, saya bukan bagian bagaimana yang seru-seru, karena tugas saya bukan bagaimana membuat seru, tapi tugas saya bagaimana memberi makan yang tepat buat jemaat yang olehnya Tuhan percaya untuk saya gembalakan. Saya tidak mau bersalah di hadapan Tuhan. Apa saja yang Tuhan taruh di hati saya, yang Tuhan singkapkan untuk saya bagikan, saya mau pastikan saya bagikan buat setiap saudara. Mau itu nggak populer kek, mau itu nggak sensasional kek, mau itu kelihatannya berat untuk dipahami, tetapi saya percaya di akhir zaman Tuhan sedang membangkitkan the spirit of evangelization, yaitu roh penginjilan kepada orang-orang yang makin dewasa. Sementara yang cari berkat akan terus cari berkat, yang kejar mujizat akan terus kejar mujizat, yang senang dengan sensasi-sensasi akan terus cari-cari sensasi. Tetapi yang mau bertumbuh, saya percaya akan diurapi Tuhan dengan the spirit of evangelization. Karena Alkitab bilang sebelum tiba kesudahannya, Injil harus tersebar dulu. Pertanyaannya, bagaimana Injil bisa tersebar? We have to bring the gospel. Kita yang harus bawa Injil itu dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Yes. Ketik di live chat saudara, saya harus memberitakan Injil. Ayo, semua. Ya, ketik di live chat saudara. Ya, sama-sama bilang, saya harus beritakan Injil. Yes, saya selalu bilang bahwa ibadah ini adalah ibadah yang interaktif. Saya mau pastikan, saudara bukan cuma nonton, tapi benar-benar beribadah dan aktif, saudara. Sehingga iman itu betul-betul bangkit dalam hidup kita. Nah, kita masih dalam pembahasan kita, 33 hal penting tentang penginjilan. Dan secara khusus, hari ini saya mau bicara tentang the evangelization of Paul, yaitu penginjilannya Paulus. Ya kan? Minggu lalu kita sudah lihat penginjilannya Stefanus. Sekarang kita mau lihat penginjilannya Paulus. Dan luar biasa, saudara-saudara. Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang kita kaji, semuanya pasti adalah penginjil. Yesus, ya kan, kita sudah belajar dia adalah penginjil. Petrus, penginjil. Stefanus yang bahkan dirajam batu sampai mati, penginjil. Paul juga penginjil, betul dia tanam gereja, tapi dia mengabarkan Injil. Nah, strateginya bisa beda-beda. Ya. Jadi kita nggak bisa metode apa yang terbaik untuk penginjilan. No, there is no the best method. Tidak ada metode yang terbaik untuk penginjilan. Karena penginjilan tidak boleh dimetodekan. Penginjilan harus menjadi semangat. Yang setuju sama saya katakan, penginjilan bukan metode. Penginjilan adalah api, penginjilan adalah semangat. Setiap kali kita mulai memetodekan penginjilan, ya kan? Di masa-masa lalu kan orang suka bikin metode penginjilan, pakai 4 hukum rohani, ada buku-bukunya, ada traktat-traktatnya. Enggak salah, tetapi ketika kita metodekan itu sebagai metode yang mati, iya kan? Itu jadi batu sandungan buat banyak orang. Akhirnya nggak bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Karena kita bukan pada tuntunan rohnya, kita bukan pada the spirit of evangelization-nya, bukan pada roh penginjilannya, bukan pada the fire of the word of God, bukan lagi pada api firman Tuhan yang menjangkau jiwa, tapi kita sudah sibuk dengan metodenya. Jadi akhirnya hanya hafalan. Metode boleh hanya untuk jembatan, tapi there is no best method for evangelization. Nggak ada metode terbaik. Nah, makanya kita gali Alkitab, karena metode yang terbaik, Injil itu adalah kekuatan Allah, berarti
Metode terbaik adalah waktu kita taat pada tuntunan dari Roh Kudus. Taat pada tuntunan Roh Kudus, itulah penginjilan yang sejati. Karena tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Berarti untuk membawanya kita juga harus ada dalam tuntunan Roh Kudus. Klik. Ini yang kita mau pelajari hari ini. 1 Korintus 15 ayat 1-11 di bawah judul perikop kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Jelas ya. Jadi tugas Paulus yang paling utama di samping kemudian menguatkan iman, di samping membuka tempat-tempat ibadat untuk orang percaya. Tetapi hal yang paling utama sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dia seorang penginjil. Tugasnya memberitakan Injil. Dikatakan kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kalau cuma metode, nggak akan buat kita teguh. Kalau cuma strategi, sebentar tumbuh, habis itu habis. Tetapi kalau Injil, itu adalah kekuatan Allah, kata Alkitab, haleluya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima, yang di dalamnya, di dalam Injil itu, kamu teguh berdiri. Selama kita berpegang pada Injil, kita bisa difitnah, kita bisa disakiti, kita bisa dilukai, kita bisa menghadapi badai, tapi kita pasti akan teguh. Karena kita berpegang pada Injil, bukan pada metode, bukan pada strategi. Jelas ya sampai di sini ya, ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Sekali lagi bukan strateginya, bukan metodenya, tapi oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Artinya kalau kamu main-main, kamu nggak berpegang teguh pada Injil, kamu hanya sibuk dengan perasaan dan logika. Selanjutnya klik. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. That's all about Injil, about the gospel of Christ, bahwa dia mati buat dosa-dosa kita, dia dikuburkan, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Klik. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, yes, itulah Injil. Injil bukan pada perhitungan logika, tapi kasih karunia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Paulus bilang apa? Dari sekalian rasul, akulah rasul yang paling hina. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi cara Tuhan memakai Petrus, cara Tuhan memakai Stefanus, cara Tuhan memakai Paulus dalam penginjilan totally different. Dan kita belajar hal-hal yang menarik di dalamnya. Tapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Klik. Ayat 11. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Artinya, yang kami ajarkan Injil. Yang kamu percaya Injil. Yang menggerakkan semuanya adalah Roh Allah itu sendiri. Ingat ya, jadi fokusnya adalah the gospel. Fokusnya adalah Injil. Klik. 1 Korintus 9 ayat 16-19. Saya mau saudara lihat ayat-ayatnya dulu ya, supaya saudara jelas dasarnya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan. Itu bukan profesi, itu bukan pilihan. Bukan hanya orang-orang tertentu terpilih untuk mengabarkan Injil. No. Pekabaran Injil itu milik semua.
Yang setuju sama saya, ketik di live chat saudara, pekabaran Injil milik semua. Iya, ketik di live chat saudara, pekabaran Injil milik semua. Karena Paulus bilang, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Bahkan Paulus pakai istilah gini, terkutuklah aku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya berdoa. Saya berdoa. Supaya setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Setiap jemaat yang hari ini bersama menerima berkat firman Tuhan. Melalui ibadah ini. Punya mental yang sama. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena aku sudah diselamatkan, aku sudah menerima berkat, aku sudah menerima anugerah dari Kristus. Sekarang aku harus jadi alat anugerah keselamatan itu. Klik. Dikatakan selanjutnya. Di ayat yang ke-17 kita mau lihat. Ayat yang ke-17-nya bilang begini. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan Injil itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi kalau dalam kenegaraan ada istilah petugas partai harus melaksanakan tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadanya. Makanya namanya petugas partai. Tetapi kita yang sudah diselamatkan, kita petugas surga. Ini dia. Petugas Kristus. Dan beban yang dibebankan kepada kita, tugas penyelenggaraan yang dibebankan kepada kita, yaitu pemberitaan Injil. Wih, bos. Kita petugas surga, bos. Lo petugas partai aja harus menyelenggarakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita petugas kerajaan surga, bos. Pastikan pemberitaan Injil adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada kita. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya petugas surga. Saya petugas kerajaan Allah. Selanjutnya, kalau demikian apalah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi artinya kalau kita memberitakan Injil, jangan hitung-hitungan apapun. Kalau kita memberitakan Injil, lakukan sebagai bagian hutang nyawa kita kepada Tuhan. Saya diselamatkan karena anugerah. Saya berhutang sama Tuhan. I owe life. Saya berhutang hidup sama Tuhan. Karena itu dimanapun saya ada, saya harus memberitakan Injil. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas dari semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Oh, saya berdoa agar Roh Kudus menjamah setiap jemaat Tuhan hari ini. Dan berkata, meskipun aku bebas dari semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Wow. Tadi Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus bilang tugas pemberitaan Injil adalah keharusan bagiku. Paulus bilang tugas pemberitaan Injil itu sudah dibebankan kepadaku. Dan sekarang Paulus bicara lagi hal yang luar biasa. Meskipun aku bebas terhadap semua orang, tapi aku mau menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya lewat aku, sebanyak mungkin orang dapat diselamatkan. Wow, haleluya, yes. Saya berdoa. The Spirit, roh seperti ini yang harus ada di dalam diri setiap kita. Bukan hanya hidup Kristen terus berdebat. Bukan hanya hidup Kristen terus sibuk dengan hidup Kristen itu pokoknya menderita. Sebagian bilang no, hidup Kristen itu akhirnya selalu berkelimpahan. Sebagian bilang sudah Jo itu berkelimpahan atau menderita. Yang penting kita memuji, menyembah Tuhan. Saudara, aku kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang gereja ribut untuk hal-hal yang gak penting dan remeh-temeh, saudara-saudara. Boleh gak kita fokus pada amanat agung? Tuhan, saya harus hidup suci. Tuhan, saya harus hidup benar.
Tuhan harus saya hidup setia, saya harus jadi ayah yang baik, saya harus jadi suami yang baik. Supaya apa? Supaya nama Yesus dipermuliakan, supaya saya dapat menjadi saksi Tuhan, supaya orang di sekitar saya boleh melihat ada sesuatu yang hebat tentang Yesus yang luar biasa di dalam diri saya. Haleluya. Klik. 1 Tesalonika 2 ayat 1-12 bilang begini, pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Kenapa? Karena Injil. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk apa? Memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Bayangkan, dia dianiaya, dihina di Filipi, tapi tetap hadir ke Tesalonika untuk memberitakan Injil dalam perjuangan yang berat. Jadi Injil itu bukan soal kenikmatan, tapi Injil itu soal kebenaran. Injil itu soal keharusan. Jelas ya, klik selanjutnya. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Jadi bukan dengan manipulasi, dengan strategi, dengan metode, dengan ketulusan. Ayat 4. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Itulah Injil. Kita tidak mengabarkan Injil untuk menyenangkan hati manusia. Karena Injil kita bisa dihina, karena Injil kita bisa bermasalah, karena Injil kita bisa dapat tekanan, karena Injil kita dapat dianiaya. Tapi kita tetap akan memberitakan Injil. Karena itu keharusan buat kita, ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anak-anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah kepada kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Jadi Injil bukan hanya perkataan, tetapi teladan hidup. Yang setuju sama saya katakan Injil adalah teladan hidup. Ketik di live chat saudara, Injil adalah teladan hidup. Kenapa saya suruh live chat? Supaya saudara memahami betul, resep betul dalam hidup saudara. Karena kamu telah kami kasihi, jelas ya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga membagi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Makanya selalu saya katakan, dasarnya penginjilan bukan target. Dasarnya penginjilan bukan mau memenangkan jiwa. Dasarnya penginjilan karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang sedang menuju ke neraka. Kasih harus menjadi dasarnya. Klik. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita memberitakan Injil lalu kita nyusahin orang, kita menjadi beban buat orang. Ayat 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Targetnya penginjilan. It's not the church. Target penginjilan bukan untuk menambah jumlah anggota gereja. Target penginjilan jelas kata Alkitab untuk masuk dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena orang gak bisa diselamatkan dengan amal, ibadah, dan perbuatan baik. Saudara mau menolak Injil gak apa-apa, tapi beri kesempatan buat kami untuk memberitakannya. Gak apa-apa saudara menolak. Tetapi jalan harus kami beritakan. Karena Alkitab bilang kalau ada orang yang sedang menuju pada kebinasaan, dan kita tidak memberitahukannya lalu dia binasa, maka darahnya tertanggungkan kepada kita. Saya harap ini tidak menjadi sebuah persoalan. Sekali lagi saya ingatkan. Salah besar kalau orang berkata, oh penginjilan berarti Gilbert dan gereja-gereja sedang menggalakkan kristenisasi. Salah besar. Jelas dari Alkitab Paulus jelaskan. Kadang-kala ada begitu banyak tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang menyakitkan.
Dan akhirnya menciptakan suasana yang tidak nyaman, kegaduhan-kegaduhan yang memang ada orang tertentu yang memang menjaga supaya terus gaduh karena dia mendapat keuntungan dari kegaduhan. Tapi Injil itu jelas. Kita menginjil bukan untuk kristenisasi, kita menginjil bukan untuk jumlah gereja. Kita menginjil bukan untuk menambah jumlah orang Kristen, tapi jelas kata Alkitab memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kerajaan apa? Kerajaan sorga. Kemuliaan apa? Kemuliaan Allah. Karena pada dasarnya manusia hanya sibuk dengan amal ibadah, agama, dan perbuatan baik. Padahal Kristus datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Dan kita kadang-kala terhilang bukan karena narkoba, kadang-kala kita terhilang di tengah perbuatan yang kita anggap baik. Tapi kita nggak mau diselamatkan. Karena manusia hanya dapat diselamatkan oleh anugerah Allah. Lewat pengampunan dosa. Kenapa dosa kita bisa diampuni? Karena darah yang tertumpah dari kayu salib. Haleluya. Klik. Nah, saya pelajari begini. Paulus adalah bukti. Jadi kalau kita pelajari surat-surat Paulus, khususnya yang tadi baru kita baca, Paulus adalah bukti bahwa yang pertama penginjilan itu penting. Paulus bilang apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus bilang apa? Penginjilan adalah keharusan. Paulus bilang apa? Jelas dikatakannya bahwa sungguh pun aku bebas kepada semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku sedapat mungkin dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Berarti yang pertama penginjilan itu penting. Saya tahu dibaptis itu penting. Saya tahu bertobat terima Yesus itu penting. Saya tahu ke gereja beribadah kepada Tuhan itu penting. Saya mengerti baca Alkitab setiap hari lalu merenungkan firman Tuhan itu penting. Makanya gereja kita setiap tahun selalu ada buku tahunan, renungan harian setahun, saudara. Sesuai dengan visi tahun ini. Saudara yang belum mendapatkannya hubungi sekretariat gereja. Karena saya mau setiap saudara menggali Alkitab setiap hari. Renungan yang saudara renungkan setiap hari sama dengan saya. Karena saya mau jemaat semakin bertumbuh. Itulah salah satu strategi pengembalaan gereja ini. Strategi pengembalaan gereja ini bukan sekedar ada cell group. Betul kita bangun cell group. Tetapi yang paling utama, setiap pribadi harus mandiri bersama dengan keluarganya menggali firman. Semakin bertumbuh atau dengan komunitasnya semakin bertumbuh. Dan secara mandiri dan dewasa dia gali firman Tuhan. Jadi yang saya pelajari, renungan pagi setiap hari itu penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah penginjilan. Artinya setelah kita dibaptis, setelah kita beribadah, setelah kita diselamatkan, setelah kita menggali firman, what next? Apa sekedar selalu menolak dan berkata, kayaknya saya nggak terpanggil. Penginjilan bukan panggilan. Penginjilan adalah keharusan. Yang kedua, lihat Filipi 3:12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi kenapa aku menginjil? Karena aku juga telah diselamatkan oleh Injil. Haleluya. Jadi jelas ya. Yang pertama jelas buat kita bahwa penginjilan itu penting. Yang kedua, pelayanan Paulus adalah bukti bahwa metode penginjilan berbeda-beda. Jangan terpaku pada sebuah metode. Saya khawatir banyak seminar-seminar penginjilan hari-hari ini hanya menawarkan metode-metode yang merasa, oh itu pernah berhasil. Bahkan kadang-kala ini metode-metode yang sorry untuk bilang ini udah agak usang, saudara. Karena penginjilan bukan metode. Penginjilan itu soal semangat dan hati. Boleh ada guidelines, tetapi jangan itu menjadi utamanya. Karena setiap orang yang mau memberitakan Injil adalah seorang yang harus bergaul dengan Roh Kudus. Yang ketiga, Paulus adalah bukti bahwa kuasa Injil dapat mengubah seorang dengan cara yang dahsyat. Bayangkan Paulus sendiri dengan surat kuasa di tangannya, siap untuk menganiaya jemaat. Makanya dia bilang, dari sekian rasul, aku rasul yang paling hina karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi sinar terang menerpa wajahnya, dia jatuh ke tanah, dia dengar suara.
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kuasa Injil. Kuasa Injil. Dan waktu itu Paulus bisa saja menolak. Tetapi saya percaya pengalaman di mana dia melihat Stefanus dirajam batu sampai mati. Dan berkata, ya Allah terimalah rohku. Bagaimana dia berdoa, ampunilah mereka, jangan tanggungkan kepada mereka kesalahan mereka. Bagaimana wajahnya serupa wajah malaikat, kata Alkitab, itu menguasai rohnya. Sehingga langsung dia berkata, siapakah engkau, Yesus yang aku aniaya? Jelas ya, jelas ya. Jadi ingat, penginjilan itu penting. Metode penginjilan berbeda-beda, jangan terpaku pada sebuah metode. Yang ketiga, kuasa Injil dapat mengubah seseorang dengan dahsyat, jangan putus asa. Janji Alkitab bilang satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Itu bukan sekedar janji, tapi itu dorongan untuk kita menjadi saksi. Dorongan untuk kita hidup sesuai dengan Injil. Maka itu akan menarik banyak orang datang pada keselamatan. Yang selanjutnya, Paulus adalah bukti bahwa orang yang dimenangkan oleh Injil sudah sepatutnya memiliki hati untuk memberitakan Injil. Kita kan diselamatkan karena Injil. Berarti tugas kita juga membawa Injil itu pada banyak orang. Selalu saya bilang, yang membuat orang berubah bukan karena dimaki-maki. Engkau boleh maki anak-anakmu, engkau boleh marahin suamimu, engkau marahin istrimu. Kalau dia belum mengalami jamahan Injil, hidupnya gak berubah-berubah. Makanya Alkitab bilang satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Artinya seorang yang bertobat itu mengabarkan Injil. Seorang yang bertobat itu menjadi saksi Injil. Seorang yang bertobat itu hidupnya berpadanan dengan Injil. Maka itu akan menyeret banyak orang pada keselamatan. Haleluya. Jadi ingat ya, kalau kita sudah dimenangkan oleh Injil, kita diselamatkan oleh Injil, sudah sepatutnya kita memiliki hati untuk memberitakan Injil. Klik. Wow. Saya coba pelajari. Ada beberapa pemahaman Paulus tentang penginjilan. Saya membaginya dalam 3 hal. Yang pertama tentang Injilnya sendiri. Bahwa Injil adalah jalan untuk seorang menerima keselamatan asal berdiri teguh. Kita diselamatkan oleh Injil. Mungkin sebagai seorang menatap saya dan berkata, loh kita kan diselamatkan oleh Kristus. Loh itulah berita Injil. Yesus sudah mati menanggung dosa kita. Dia bangkit dari maut. Dia naik ke sorga menyediakan tempat buat kita. Dia memberikan Roh Kudus. Dan dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita sampai tiba kesudahan alam. Itulah berita Injil. Jadi yang pertama, Injil adalah jalan untuk seorang menerima keselamatan. Asal kita berdiri teguh. Dan kalau orang berpegang pada Injil, akan tetap berpegang teguh. Persoalannya kadang-kala kita udah main dengan logika. Padahal what is gospel? Apa itu Injil? Kata Alkitab, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi yang pertama jelas ya, Injil adalah jalan untuk seorang menerima keselamatan. Asal berdiri teguh. Jadi kalau kita ingin orang lain diselamatkan, kita harus mengabarkan Injil. Baik lewat pemberitaan maupun teladan kehidupan. Jangan sampai kita membawa berita Injil, tetapi teladan kehidupan kita, waduh, liar banget saudara-saudara. Alkitab bilang apa? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang kedua, tentang Injil. Injil tidak pernah sia-sia. Waktu Stefanus menunjukkan teladan Injil kepada Saulus. Saulus belum percaya. Saulus belum menerima. Tetapi waktu sinar terang menerpa wajahnya, dia jatuh ke tanah, dia buta. Dia dengar suara itu, langsung hatinya robek oleh Injil. Kenapa? Injil tidak pernah sia-sia. Hari ini engkau mengabarkan Injil, orangnya memaki saudara. Orangnya menghina saudara. Orangnya membuli saudara. Gak apa-apa. Yang penting tugas kita sudah selesai. Kita sudah memberitakan Injil dan kita sudah menunjukkan teladan hidup sebagai seorang yang mempraktekkan jalan-jalan Injil. Hidup sesuai dengan aturan Injil. Maka Roh Kudus yang akan bekerja selanjutnya. Tugas kita selanjutnya tinggal mendoakannya. Jadi jangan kecewa, saya udah mengabarkan Injil pendeta sampai berbusa. Itu kadang-kadang yang buat orang gak bertobat karena busanya itu. Iya kan? Kadang-kadang banyak orang bilang, oh saya coba mengabarkan Injil, tapi mereka gak mau menerima, mereka masih dikeraskan. Gak apa-apa.
Itu urusan Roh Kudus. Yang penting tugas kita sudah kita jalankan. Ya kan? Yang ketiga, tentang Injil. Injil harus mengubah pemberitanya dulu sebelum mampu merubah yang diberitakan. Jadi menjadi seorang pemberita Injil bukan jadi calo. Tegal. Tapi dia tetap tinggal di Pulau Gadung. Jangan sampai kita hanya ngabarkan berita Injil, damai, sejahtera, kasih. Tapi kitanya tukang ribut. Kitanya arogan. Kitanya egois. Kitanya kepala batu. Kitanya pelitnya minta ampun. Kita orang yang rakusnya gak karu-karuan. Saudara. Nah ini yang saya bilang. Sebelum kita beritakan Injil, pastikan kita rasakan dulu kenikmatan Injil, kuasa Injil, kedahsyatan Injil. Sehingga itu yang menarik banyak orang datang. Yang sudah katakan yes, haleluya. Selanjutnya, tentang Injil. Jadi ingat ya, pemahaman Paulus, kita pelajari. Yang pertama mulai dari Injil. Bahwa Injil adalah jalan untuk seorang menerima keselamatan asal berdiri teguh. Injil tidak pernah sia-sia. Injil harus mengubah pemberitanya dulu sebelum mampu merubah orang-orang yang menerima berita tersebut. Yang keempat, Injil mengarahkan pikiran sehingga fokus pada kerajaannya. Itu yang diyakini oleh Paulus. Sehingga Paulus bilang gini, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia. Orang kalau mengenal Injil dengan betul, fokus hidupnya terarah. Dia gak suka balas yang jahat dengan yang jahat. Dia gak suka jadi orang yang greedy gitu. Jadi orang yang gimana ya, pelit, rakus gitu ya kan. Dia gak jadi orang yang pokoknya bagaimana saya menerima sebanyak-banyaknya. Karena kerinduannya setelah mengalami Injil, fokusnya adalah bagaimana aku jadi berkat. Bagaimana aku membawa damai. Bukan sekedar bagaimana aku menang, bagaimana pokoknya apa yang aku mau harus terjadi. Enggak. Paulus bilang apa tadi? Paulus bilang, meskipun aku merdeka pada semua orang, tapi aku menjadikan diriku hamba. Supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang bagi kerajaan. Itulah Injil. Kalau fokus kita masih kenikmatan, kesenangan, dan keuntungan duniawi. Saya khawatir mungkin kita Kristen. Tapi belum mengalami kasih dan kuasa Injil yang sejati. Klik. Itu tentang Injil yang Paulus pahami. Sekarang pelajaran yang bisa kita dapat tentang pemberitaan Injil. Dari surat-surat Paulus, dari kehidupan Paulus. Yang pertama, pemberitaan Injil bukan membagikan ilmu. Namun membagikan pengalaman. Nah ini yang saya bilang. Kalau metode, strategi itu membagikan ilmu. Dan itu tidak berakar. Saya khawatir banyak penginjilan hanya menekankan tentang strategi dan metode. Akhirnya hanya membagikan ilmu. Dan kalau membagikan ilmu, ujung-ujungnya debat, saudara. Tidak sedikit orang yang bilangnya mengabarkan Injil, tapi sebetulnya berdebat sana, berdebat sini. Dan akhirnya bukan memenangkan jiwa, karena tidak ada orang bertobat karena kalah debat. Iya kan? Tetapi penginjilan itu membagikan pengalaman. Berarti seorang yang menginjil, bukan seorang yang tahu banyak, tapi seorang yang alami banyak. Makanya Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Itu yang saya sebut mengalami. Kita bukan tahu dari teori. Tapi kita tahu dari pengalaman. Orang bisa saja belajar bikin nasi goreng dengan ilmu. Bawang goreng, secukupnya. Kalau orang Indonesia repotnya itu. Bawang secukupnya, garam secukupnya, lada secukupnya. Kalau kita nggak bisa masak, kita nggak ngerti secukupnya itu sesendok teh, seujung sendok teh, atau sesendok makan. Iya kan? Repotnya kalau baca menu Indonesia itu. Secukupnya, itu dia. Secukupnya, ini repot. Iya kan? Kasih tahu ke berapa cc, kasih tahu ke seujung apa. Nah, kan beda. Sama orang yang cuma tahu teorinya, suruh masak nasi goreng, sama orang penjual nasi goreng tek-tek setiap malam itu. Dia mungkin gak tahu teorinya, gak ada catatannya. Dia tinggal lempar-lempar, enak aja saudara-saudara. Kita bilang untuk 10 orang, dia masukin 10 gitu. Saya lempar-lempar, enak aja, kenapa? Alamin. Ada banyak orang kenapa ikut Tuhan, melayani Tuhan lelah, capek, tertekan, stres. Aduh pendeta ikut Tuhan tuh berat ya pendeta. Aduh ikut Tuhan tuh tantangannya banyak. Karena dia cuma main teori. Tapi kalau kita ngalamin Tuhan kita jatuh cinta sama dia.
Dan makin hari kita hanya bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Yang kedua, tentang pemberitaan Injil harus didasari pada kesadaran akan kehinaan diri serta kemuliaan Tuhan. Kenapa Paulus memberitakan Injil dan berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil? Karena dia bilang dari sekalian rasul, akulah rasul yang paling hina. Jangan sok diperlukan deh, jangan sok dibutuhin saudara. Jangan pernah merasa, oh ya Tuhan menyelamatkan saya karena saya pintar. Tuhan menyelamatkan saya karena saya jago nyanyi. Tuhan menyelamatkan saya karena karunia saya banyak. Justru sebaliknya. Justru karena Tuhan selamatkan kita, Tuhan pakai segala sesuatu dalam hidup kita yang sudah katakan yes. Amin. Jadi ingat, seorang bisa mengagumi kemuliaan Tuhan kalau dia sadar kehinaan dirinya. Saya nggak pantas diselamatkan. Saya sedang berjalan menuju neraka pada kehancurannya. Tapi Tuhan datang dengan kemuliaannya. Dan orang-orang seperti itu yang akan berkata, Tuhan pakai hidupku, pakai hidupku, pakai hidupku. Orang-orang yang sok jago, sok pintar. Merasa diri dibutuhin. Ujung-ujungnya pakai bahasa saya bilang, jadi orang Kristen yang tengil, saudara. Dan saya berdoa, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan saya gembalakan melalui pelayanan online ini. Jangan ada jadi orang Kristen yang tengil, saudara. Tapi harus jadi Kristen yang jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Yes, yang ketiga tentang pemberitaan Injil. Nah yang ketiga, pemberitaan Injil, ya kan, harus didasari dengan syukur kita gitu. Bahwa kita sudah diselamatkan, bukan karena kita yang hebat, kita yang sempurna. Jadi pemberitaan Injil ini harus didasari pada suasana syukur di hati kita. Karena tanpa ucapan syukur, yang ada hanyalah kelelahan gitu. Karena kita merasa, Tuhan saya kan udah berbuat ini, saya kan udah berbuat ini. Akhirnya kita punya dagang gitu sama Tuhan. Tuhan saya udah buat gini, kenapa nggak begini, kenapa nggak begini. Tapi sebaliknya karena kita bersyukur gitu. Aduh Tuhan terlalu baik buat saya harus memberitakan Injil. Nah orang-orang yang seperti ini akan menjadi orang yang tidak pernah lelah. Akan menjadi orang yang tidak pernah hitung-hitungan. Akan menjadi orang yang tidak pernah akan kecewa. Apapun yang terjadi, dasarnya adalah syukur. Yang keempat, tentang pemberitaan Injil. Bahwa pemberitaan Injil harus dijalani dengan keberanian dan perjuangan. Kan ini kan gak bisa kita pisahkan. Waktu kita ada syukur dalam hidup kita jadi orang yang berani. Kita jadi orang yang berjuang. Bukan jadi orang yang merasa berjasa gitu ya kan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pelajaran dari Paulus dan surat-surat Paulus ini. Sungguh sangat mendorong kita. Untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Saya bingung kalau orang baca surat-surat Paulus. Tetapi tidak terdorong untuk memberitakan Injil. Karena kalau kita bicara tentang Injil Kristus. Itu akan mendorong kita memberitakan Injil. Kita belajar tentang Petrus. Mendorong kita untuk mengabarkan Injil. Kita belajar tentang Stefanus, mendorong kita untuk mengabarkan Injil. Dan kalau kita baca surat-surat Paulus, kembali mendorong kita untuk memberitakan Injil. Mau ada tantangan kek, mau ada pergumulan kek. Kita tahu Injil adalah kekuatan Allah. Kita gak akan pernah merasa takut. Karena Injil menyadarkan kepada kita. Selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka berkat Tuhan akan tercurah luar biasa dalam hidup saya. Haleluya. Klik. Selanjutnya yang terakhir. Jadi kita sudah bicara tentang Injilnya. Kita sudah bicara tentang pemberitaan Injilnya. Nah sekarang kita bicara konsep Paulus tentang pemberita Injilnya. Beda ya. Jadi ada Injilnya, ada pemberitaan Injilnya, dan sekarang ada pemberita Injilnya. Jadi orangnya yang memberitakan Injil. Yang pertama, pemberita Injil harus menyadari serta bersandar betul pada kasih karunia Allah. Pemberita Injil bukan orang-orang yang sok tahu. Pemberita Injil bukan orang-orang yang merasa dirinya berjasa dan hebat. Dan akhirnya bergaya bos. Tapi pemberita Injil adalah seorang yang bersandar betul pada kasih karunia Allah. Aku ada sebagaimana aku ada. Karena kasih karunia Allah. Selalu saya katakan. Seorang akan bersemangat mengabarkan Injil. Ketika dia bersyukur. Tuhan aku sudah diselamatkan. Aku gak mau ke sorga sendirian. Tapi aku mau lewat hidupku.
orang-orang lain menerima keselamatan. Haleluya. Yang kedua, tentang pemberita Injil. Pemberita Injil harus tulus dan rela kehilangan hak. Makanya selalu saya bilang, pemberita Injil bukan orang yang hitung-hitungan. Bukan orang yang mencari keuntungan. Masa saya mesti mengabarkan Injil sementara saya dimaki, saya dihina, saya direndahkan. Oh ya nggak bisa dong, saya kan juga punya harga diri. Seorang pemberita Injil adalah seorang yang nggak tahan dengan neraka, pernah saya jelaskan. Karena itu dia mau nggak mau akan berkata, apapun boleh diambil dari hidupku, selama aku bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, itu adalah kebanggaan bagiku. Folks, let me share this to you. Gereja sedang kehilangan penginjil. Yang mau jadi pengerja banyak. Yang mau menjadi pemain musik gereja saingan. Yang mau jadi singer di gereja, mau jadi guru sekolah minggu di gereja banyak. Sampai kadangkala yang satu ngejelekin yang lain. Yang satu nyikut yang lain, yang satu ngejatuhin yang lain. Supaya dia yang bisa lebih maju. Karena memang mau jadi pengerja gereja banyak. Bahkan yang mau masuk sekolah teologi ya banyak hari-hari. Yang mau jadi pendeta banyak. Tetapi saya takut. Gereja sedang kehilangan pekabar Injil. Hari ini, sebagai hamba Tuhan, sebagai ayah rohani, karena saya adalah gembala buat setiap saudara. Khususnya dalam pelayanan online ini. Izinkan saya mengingatkan saudara. Kita kembali pada the spirit of gospel. Pada roh Injil itu. Bahwa kita harus mengabarkan Injil. Mentuntaskan amanat agung. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Pergi jadilah orang percaya yang bisa memberi teladan dimanapun Tuhan tempatkan. Karena Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Haleluya. Yang ketiga, tentang pemberita Injilnya. Pemberita Injil dilarang memiliki hidden agenda. Mencari kepentingan diri. Makanya Paulus pernah berkata begini, adakah masih kucari kesukaan manusia? Kalau aku masih mencari kesukaan manusia, aku bukan hamba Kristus. Artinya apa? Nggak boleh punya hidden agenda. Tapi yang ada Tuhan. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dimanapun kita ada, kita mau bawa damai. Dimanapun kita ada, kita mau memuliakan Kristus. Dimanapun kita ada, kita mau meluaskan kerajaan Allah. Dimanapun kita ada, kita mau lihat jiwa-jiwa diselamatkan bagi kerajaan sorga. Haleluya. Dan yang terakhir, tentang pemberita Injilnya, saudaraku. Saya bersyukur hari ini. Mendapat kesempatan yang secara jujur saya katakan tidak mudah untuk mengupas segala pandangan Paulus ini. Dan konsep Paulus tentang pekabaran Injil. Saya berdoa. Karena saya tahu bahasa saya terbatas. Tapi Roh Kudus akan menyempurnakan semuanya ini. Supaya saudara makin dalam. Makin mengerti. Dan makin terbakar oleh api Injil. Karena yang keempat tentang pemberita Injil. Pemberita Injil bukan seorang penjilat. Bukan seorang tukang cari muka. Serta tidak membebani orang. Artinya, bukan untuk menyenangkan hati orang. Bukan untuk disukai. Tapi betul-betul untuk merampas. Jiwa-jiwa terhilang ini dari tangan setan. Jiwa-jiwa terhilang ini dari antrean menuju neraka. Untuk masuk ke surga. Rumah Bapa yang kekal. Tidakkah kita ingat Alkitab berkata. Apa artinya engkau mendapat seluruh dunia ini jika jiwamu binasa? Kenapa Yesus turun tinggalkan surga? Kenapa Allah harus jadi manusia? Bukankah itu tindakan yang beresiko? Sampai ditertawakan. Wah, Allahnya orang Kristen beranak. Allahnya orang Kristen 3. Buat Allah silahkan mau dihina, mau dibully, mau di apapun. Tapi Allah turun dari sorga, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Tujuannya satu. Supaya manusia diselamatkan. Dan api Injil itu, biarlah juga terus menyala di hati kita. Tuhan lewat aku bukan hanya ingin supaya aku diberkati. Aku bukan hanya ingin
supaya aku dikasihi. Bukan hanya aku ingin supaya aku menerima mujizat, karena itu semua sudah dijanjikan Tuhan. Tapi satu yang aku rindukan, supaya orang lain diselamatkan. Haleluya. Yesusku bangga padamu. Haleluya. Yesusku bangga padamu. Amin. Yesus kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita mendapat pelajaran yang istimewa, sehingga setiap kita punya kesimpulan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pemberitaan Injil bukanlah panggilan, tapi pemberitaan Injil adalah tugas yang dipercayakan kepada setiap kita. Didasari pada kasih, didasari pada syukur. Dari sekalian rasul, aku rasul yang paling hina. Iblis mau membuat kita selalu merasa tertuduh. Tetapi yang paling hina ini diselamatkan karena anugerah. Justru karena saya mengenal Kristus, saya mau tinggalkan semua yang gak benar dan gak berkenan sama Tuhan, dan saya mau jadi berkat. Jangan sampai kita menyebut diri kita Kristen tapi mempermalukan nama Tuhan. Jangan sampai kita sebut diri kita Kristen tapi kita berzina. Jangan sebut diri kita Kristen tapi kasar, kepala batu, egois, mau menang sendiri. Akhirnya kita jadi batu sandungan buat banyak orang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Sudahkah semua anggota keluargamu diselamatkan? Kalau belum, jangan hakimi, jangan jauhi. Jangan anggap, oh mereka orang berdosa, najis. Kalaupun ada orang berdosa, bilang Tuhan pakai aku supaya aku dapat dipakai Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Bahkan kita rela untuk menjadi hamba supaya kita dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ini waktunya untuk kita gak hanya berpikir tentang bagaimana saya menerima berkat lebih banyak, mujizat lebih banyak, dan doa saya dijawab Tuhan lebih banyak lagi. Tapi ini saatnya kita bilang, Tuhan pakai aku, jadikan aku berkat buat banyak orang. Iblis gak mau kita menginjil. Iblis mau kita kepahitan, kita kecewa, kita dendam sama orang-orang yang belum diselamatkan. Tapi hari kita bilang, Tuhan, biarlah api penginjilan itu ada di hatiku. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Orang yang berpegang pada Injil akan tetap dikuatkan dalam segala keadaan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, taruh tangan kanan sudah di dada. Buka hati sungguh-sungguh, biarkan Roh Kudus jamah Bapa. Kuasamu dahsyat dan luar biasa. Akhir zaman tidak bisa dipisahkan dari pemberitaan Injil. Dan Injil tidak diberitakan hanya oleh orang-orang tertentu, tapi oleh setiap orang yang hatinya disadarkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kami berkata, aku siap. Aku siap. Aku siap. Aku siap punya pengalaman dengan Tuhan. Aku siap membiarkan Injil mengubah hidupku dulu, sehingga lewat hidupku orang lain dapat mengalami kemuliaan Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Sadarkan kami bahwa pemberitaan Injil bukan tugas mereka, tapi tugasku juga. Karena aku sudah diselamatkan oleh berita Injil. Aku yang mungkin punya karunia bisa menyanyi. Aku yang mungkin punya karunia bisa main musik. Aku yang mungkin punya karunia bisa menggambar. Aku yang mungkin punya karunia sebagai guru. Aku yang mungkin punya karunia sebagai dokter. Aku yang mungkin punya karunia sebagai insinyur. Aku yang mungkin punya karunia dalam dunia olahraga. Aku yang punya karunia dalam dunia dagang. Aku yang punya karunia dalam dunia leadership. Aku yang punya karunia dalam bidang apapun. Aku mau pakai untuk keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, gerakan kami terus untuk pekabaran Injil ini. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga lewat hidup kami, orang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Tidak lupa juga hamba berdoa buat yang sakit.
Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Karena firman Tuhan berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin. Firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Bahkan segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan-serangan setan, kegelapan, aku patahkan di dalam nama Yesus. Setan keluar. Sakit penyakit kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Tambahkan iman kami, karena kami tahu sesuai iman kami akan jadi pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dari kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silahkan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Umat mayoritas di bangsa ini tuntun dalam kasih karunia Tuhan pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para kapolda, pangdam, kapolri, panglima TNI, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, BNPT, BNPB, bahkan Mahkamah Agung, kejaksaan, pengadilan, pengacara. Kasih karunia Tuhan menjamah. BPK, KPK, terus dalam penyertaan Tuhan. Roh hikmat dan wahyu selalu menyertai pemimpin kami. Dijauhkan dari roh rakus, roh pementingan diri sendiri, roh serakah, roh korupsi. Bebaskan dalam nama Yesus. Bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual dijauhkan dari pemimpin kami. Supaya pemimpin kami berjalan lurus dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Para dokter, para suster, para bruder, para tenaga kesehatan. Di masa-masa ini terus Tuhan pakai dalam kasih-Mu. Dan kami percaya bangsa kami dalam pemeliharaan Tuhan. Ekonominya baik dalam nama Yesus. Keamanannya baik dalam nama Yesus. Perpolitikannya baik dalam nama Yesus. Upaya-upaya kegaduhan-kegaduhan dari orang-orang tertentu kami tolak dalam nama Yesus. Semua dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Mafia-mafia apapun di bangsa ini yang hanya mencari keuntungan di tengah penderitaan, Tuhan jamah sehingga bertobat dan tersingkir dari pusat kekuasaan di bangsa ini. Kami tetap percaya Engkau Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus untuk menyatakan kebenaran-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah, kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman-Mu, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dituntun dalam kehendak-Mu untuk senantiasa berjalan di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Dan gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan buat kami, sehingga melewati lembah kekelaman kami dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap menjadi pelaku firman, katakan amin. Haleluya.